Di Jepang, ada satu tes sederhana yang dokter pakai untuk menilai resiko lansia terjatuh. Ini bukan tes darah atau MRI. Mereka cukup meminta pasien berdiri satu kaki dan mencatat berapa detik dia bisa bertahan. Jika di bawah 10 detik, itu adalah tanda peringatan serius bahwa sistem motorik sedang mengalami penurunan. Kondisi ini nyatanya sudah banyak dialami oleh orang-orang yang baru memasuki usia 50-an. Namun, kalau kamu perhatikan lansia di Jepang, pemandangannya sangat kontras. Mereka adalah populasi lansia terbanyak di dunia. Tetapi di umur 75 hingga 80 tahun, mereka masih santai naik turun tangga stasiun, jalan cepat, dan bangkit dari lantai tanpa perlu tumpuan apapun. Ini bukan semata-mata faktor genetika, melainkan hasil dari metode latihan dan kebiasaan harian yang kini sudah diteliti secara serius oleh para ilmuwan. Hari ini kita akan membahas 4 gerakan penguat kaki berbasis data ilmiah yang aman untuk sendi tanpa alat dan bisa kamu lakukan di rumah dengan metode dari Jepang. Membeli banyak botol vitamin dan menelan belasan pil setiap hari seringkali menjadi hal yang kurang efektif. Asam lambung yang kuat terbukti mendegradasi mayoritas nutrisi sebelum sempat diserap oleh usus Anda. Nah, saya mau memperkenalkan produk Fitsol. Fitsol ini mengubah cara Anda sehat. Nutrisi serbuk larut air ini langsung diserap oleh mukosa mulut tanpa membebani lambung Anda. Jadi, lebih hemat waktu, praktis, dan efektif terserap tubuh untuk mendukung pemulihan organ-organ yang lemah ataupun sakit. Dapatkan produk Total Swiss Fitsol di www.boxsehat.com. Mari kita lanjut videonya. Kita masuk ke gerakan pertama, yaitu Reiho, cara duduk bangkit ala samurai. Ini adalah latihan paling menarik dari riset terbaru. Pada tahun 2025, para peneliti dari Tohoku University mempublikasikan studi tentang gerakan tradisional Jepang bernama Reiho, yaitu aturan gerak tubuh kuno yang dipakai para samurai saat menurunkan tubuh untuk duduk dan bangkit berdiri. Bagi samurai, posisi tegak lurus secara vertikal adalah harga mati agar mereka selalu seimbang dan siap mencabut pedang kapan saja jika ada serangan mendadak. Dalam riset tersebut, kelompok lansia diminta mempraktikkan gerakan Reiho ini hanya selama 5 menit sehari, 4 hari dalam seminggu. Setelah 3 bulan, hasilnya luar biasa. Kelompok yang melakukan Reiho mengalami peningkatan kekuatan otot pelurus lutut hingga 25%. Sementara kelompok kontrol yang tidak latihan hanya naik 2,5%. Selisih angka yang masif ini membuktikan efektivitas gerakan yang bahkan bisa dilakukan sambil menonton TV ini. Rahasianya terletak pada biomekanika postur tubuh. Berbeda dari squat biasa yang membiarkan badan condong ke depan, Reiho mengharuskan tubuh bagian atas tetap tegak lurus sepanjang gerakan, mulai dari awal turun sampai kembali berdiri. Posisi vertikal ini mengunci momentum tubuh, sehingga kamu tidak bisa curang dengan mengayunkan badan ke depan. Otot paha depan dipaksa bekerja sendiri secara terisolasi. Karena tidak ada gerakan mengayun atau gesekan berlebih di sendi lutut, gerakan ini sangat ramah untuk orang yang punya lutut sensitif. Cara melakukannya seperti ini. Berdirilah di depan kursi yang kokoh, jaga punggung tetap lurus dan pandangan ke depan. Perlahan turunkan pinggul dalam hitungan 3-4 detik. Bayangkan kamu sedang duduk dengan cara yang paling sopan. Jangan biarkan dada ikut turun atau membungkuk ke depan. Begitu pantat menyentuh kursi, langsung berdiri kembali dengan kontrol yang sama. Jika di awal terasa terlalu berat, taruh bantal tebal di atas kursi untuk memperpendek jarak turun tubuh agar otot paha bisa beradaptasi dulu. Lakukan gerakan ini selama 3 hingga 5 menit sehari. Kita masuk ke gerakan kedua, yaitu wall squat. Untuk yang lututnya sering linu, saya sudah buat video tentang wall squat di sini. Nah, jika lututmu sering nyeri saat ditekuk, gerakan kedua ini adalah titik awal yang jauh lebih aman. Wall squat adalah bentuk latihan isometrik, artinya kamu melatih otot dengan cara menahan porsi tubuh secara diam, bukan dengan bergerak naik dan turun. Keuntungan terbesar latihan isometrik adalah hilangnya stres mekanis pada sendi. Tidak ada pergerakan pada tempurung lutut, tidak ada tekanan berulang pada tulang rawan, namun otot paha depan, paha belakang, dan otot inti di perut tetap berkontraksi penuh menahan berat badan. Ini memberikan stimulasi kekuatan maksimal pada otot tanpa mengorbankan kesehatan sendi yang mulai aus. Data dari Bunkyo Health Study mengkonfirmasi bahwa mempertahankan fungsi otot rangka melalui latihan statis seperti ini adalah penentu utama agar lansia tidak membutuhkan perawatan jangka panjang di masa tua.
Nah, cara melakukannya sederhana. Cari dinding yang kosong, bersandarlah pada dinding yang rata. Langkahkan kaki Anda maju sekitar 30 cm ke depan. Lalu pastikan punggung Anda menempel ke dinding, lalu meluncur turun ke bawah sampai kakimu membentuk sudut 90 derajat. Jika kamu tidak bisa sampai 90 derajat, cukup turun sampai batas otot paha terasa panas, namun sendi lutut tidak sakit. Nah, tahan posisi diam ini. Mulai dari durasi pendek dulu, sekitar 15 atau 20 detik. Ulangi sebanyak 3 sesi dalam sehari. Nah, satu hal yang wajib diperhatikan, tetaplah bernafas secara normal dan rileks selama menahan posisi. Seiring otot paha Anda makin kuat, tambah durasinya bertahap sampai 60 detik. Kita masuk ke gerakan ketiga, yaitu Asahi Balance. Gerakan untuk melatih sensor keseimbangan tubuh. Banyak orang mengira penyebab utama lansia jatuh adalah otot yang lemah. Padahal, fakta sains menunjukkan faktor penentu sebenarnya adalah hilangnya koordinasi tubuh. Di dalam tubuh kita ada sistem saraf bernama proprioception, yaitu kemampuan otak mendeteksi posisi tubuh dan mengirimkan sinyal refleks agar kita langsung menyeimbangkan diri saat tersandung. Sistem ini bekerja seperti sensor otomatis, dan jika jarang dipakai, fungsinya akan menurun tajam. Di Indonesia, kita sering melihat lansia yang gaya jalannya mulai diseret karena takut jatuh. Gaya jalan ini justru membuat sensor keseimbangan semakin tumpul. Lansia di Jepang melatih sensor ini secara harian tanpa meluangkan waktu khusus, melainkan menyelipkan saat menyikat gigi atau menunggu air mendidih. Kebiasaan kecil ini memaksa otak untuk mengaktifkan puluhan otot stabilisasi kecil di pergelangan kaki, lutut, dan pinggul yang tidak pernah bekerja saat kita duduk di kursi atau di sofa. Nah, cara melakukannya bagaimana? Pertama, berdirilah di dekat dinding atau sandaran kursi yang kokoh sebagai jaring pengaman darurat jika tubuhmu oleng. Pindahkan berat badan ke satu kaki, lalu angkat kaki satunya sedikit saja dari lantai. Tidak perlu mengangkatnya terlalu tinggi. Fokuskan pandangan pada satu titik diam di depan agak jauh agar otak kita lebih mudah memproses keseimbangan. Tahan posisi ini selama 10 hingga 15 detik untuk masing-masing kaki, bergantian ya. Gerakan ini juga melatih otot tibialis anterior, yaitu otot untuk mengangkat ujung kaki ke atas agar langkahmu tetap bersih dan tidak terseret saat berjalan. Gerakan keempat adalah heel raise atau soleus push up. Saya sudah pernah buat videonya juga di sini, Anda bisa lihat. Nah, latihan terakhir ini berfokus pada otot betis. Dalam dunia kardiovaskular, yaitu jantung, betis sering dijuluki sebagai jantung kedua manusia. Dan ini bukan sekedar metafora atau kiasan. Aliran darah bersih dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, tetapi darah kotor dari kaki harus mengalir kembali ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, pendorong utamanya adalah kontraksi otot betis yang menekan pembuluh darah vena memompanya kembali ke atas. Sebuah studi vaskular dari tahun 2025 mengukur fenomena ini secara langsung. Kontraksi aktif otot betis menghasilkan aliran darah rata-rata hingga 286 ml per menit di pembuluh darah utama kaki. Studi lain dari tahun yang sama menemukan bahwa penurunan fungsi pompa betis menjadi prediktor independen untuk penyakit vena kronis. Artinya, kondisi kaki bengkak di sore hari atau varises dan rasa pegal setelah berdiri lama bukan sekedar faktor usia, melainkan tanda bahwa pompa betismu kurang terlatih. Nah, cara melakukannya bagaimana? Anda bisa melakukannya dengan berdiri dengan kaki selebar bahu, gunakan dinding sebagai penopang jika diperlukan. Nah, Anda bisa melakukan jinjit dan turun pelan-pelan. Tahan posisi di atas selama 1 hingga 2 detik, lalu turun kembali ke bawah. Yang perlu diperhatikan, jangan memantul-mantulkan tubuh, memanfaatkan efek pegas dari tendon, karena itu mengurangi kerja otot betis, jadi jangan cepat-cepat naik turunnya. Kontrol penuh perlahan adalah kuncinya. Mulailah dari 2 set sebanyak 15 kali pengulangan. Jika berdiri di dinding sudah terlalu ringan, Anda bisa mencari tangga atau Anda bisa mencari alat seperti ini. Cara ini akan membiarkan tumit turun sedikit lebih rendah daripada permukaan pijakan, yang akan meregangkan sekaligus memperkuat otot betis dalam jangkauan gerak yang lebih luas. Keempat gerakan ini tidak ada yang membutuhkan keanggotaan gym atau pelatih yang mahal atau alat-alat berat. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi kecil yang dilakukan sadar setiap hari. Data ilmiah dari Jepang membuktikan dengan jelas bahwa sistem otot dan saraf manusia masih bisa dilatih dan diperkuat, bahkan ketika kamu sudah berada di usia 70 hingga 80 tahun. Kelemahan fisik di usia tua bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi tanpa bisa dicegah.
itu adalah proses dari Anda muda. Pilih satu gerakan yang paling mudah untuk kamu sisipkan ke dalam aktivitasmu hari ini. Melakukan satu gerakan jauh lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Dan biasanya dari satu gerakan, gerakan lainnya akan ikut menjadi kebiasaan dengan sendirinya. Jaga kekuatan kakimu, karena dengan menjaga kaki, kamu sedang menjaga kualitas hidupmu di masa tua. Sekian video dari saya kali ini. Jika Anda punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. See you.